Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, saya Dr. Farihana. Saat ini saya bersama suami saya, guru saya Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala. Kami ingin memberikan beberapa jawaban pertanyaan. Untuk kali ini kami mendapatkan pertanyaan terkait KB steril. Nah, KB steril ini kan memang banyak banyak di luar sana. Kalau KB pada umumnya juga sudah ada beberapa pendapat atau di masyarakat ya, bahwa pokoknya nggak boleh KB gitu. Apalagi ini permasalahannya KB steril. Maka di sini kita perlu mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap ya, bagaimana sih KB steril ini boleh atau enggak. Nah, ini saya ingin membaca dulu pertanyaannya, karena Masya Allah ya, beliau ini adalah suami istri yang mempertanyakan ini karena takut ya, tidak bisa membahagiakan, tidak mau jadi orang tua yang jahat bagi anak-anaknya. Nah, saya baca. Assalamualaikum Ustadz dan Ustadzah, izin bertanya, apa hukum steril untuk wanita? Hukum KB steril untuk wanita. Karena kondisi anak dan keluarga saat ini, mohon maaf, karena gaji suami itu memang sangat kecil, secara ekonomi kurang ya, finansialnya memang belum mencukupi, masih jauh ya, bukan belum mencukupi, masih sangat jauh. Kemudian, saya nggak perlu nyebut nominalnya di sini ya. Kemudian kedua orang tua kami itu harus kami rawat juga. Nah, beliau itu sudah punya anak 3, harus merawat kedua orang tua, ditambah lagi ini hamil anak keempat. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Maka beliau dan suami berencana untuk steril karena tidak ingin menjadi orang tua yang jahat, sebab tidak bisa mensejahterakan anak. Masya Allah ya, ini orang tua yang suami istri yang sangat luar biasa gitu ya, peduli dengan anak-anak, masa depan anak-anaknya. Nah, saya ingin tahu, dan tentu teman-teman ingin tahu semua, bagaimana sih pandangan Islam yang benar terkait KB steril ini. Nah, monggo silakan Ustadz. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang sangat penting dan jawabannya sangat dibutuhkan oleh banyak orang. KB steril itu kalau berdasarkan fatwa para ulama kita, baik ulama internasional di lembaga-lembaga fikih internasional, demikian juga para ulama kita di Majelis Tarjih Muhammadiyah, di Bahsun Masail Nahdlatul Ulama, demikian juga para ulama-ulama kita yang duduk di Majelis Ulama Indonesia atau MUI, terutama MUI ini luar biasa pembahasannya sampai bolak-balik tentang KB. Berulang kali maksudnya. Iya. Ada fatwa tahun 1979, nanti diulang lagi, dikaji lebih dalam lagi di fatwa tahun 2009, kemudian dilengkapi, disempurnakan di fatwa tahun 2012. Hasilnya kalau KB steril itu pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali memenuhi beberapa syarat. Apa itu syaratnya? Syarat yang pertama, kondisi darurat medis. Untuk jika hamil lagi sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan sang ibu. Oh ya. Terus? Kemudian syarat yang kedua, KB steril itu bisa diperbolehkan jika ada harapan bisa dinormalkan kembali, tidak bersifat permanen. Jadi bisa dikembalikan pada kondisi untuk dia bisa hamil lagi. Betul. Oke. Jadi kalau di kami medis ya, bahwa steril itu kan ada vasektomi untuk para pria, tubektomi untuk perempuan ya, untuk KB sterilnya. Jadi kalau pada umumnya di banyak yang saya pahami memang dia permanen ya, tidak bisa balik secara untuk hamil lagi. Tapi memang
dari beberapa yang kemarin kita baca ya. Iya. Tadi juga kami baca kembali bahwa sekarang sudah mulai banyak teknologi baru, karena memang medis itu kan perkembangannya pesat sekali ya, teknologinya luar biasa. Sekarang sudah mulai ada KB steril yang bahasanya dia permanen tapi bisa dikembalikan lagi. Ya namanya bukan permanen juga ya, tetapi dalam artian jika suatu saat nanti misalnya berkeinginan kembali untuk hamil pun itu bisa dilakukan. Ada solusi yang baru yang sekarang ini, tapi saya juga masih belum mengetahui banyak ya tentang hal ini. Nah, Ya, jika bisa dinormalkan lagi, itu pun masih perlu syarat tambahan dari MUI, yaitu harganya terjangkau. oh dia terjangkau bagi orang tersebut. Iya, misalnya kalau terlalu mahal sampai Berapa miliaran rupiah? miliaran rupiah bisa, tapi miliaran nah ini ya berarti kan seperti nggak bisa jadinya. Karena dia membebani gitu. Iya, sangat membebani. Kecuali bagi orang mungkin dia uangnya triliunan gitu ya. Iya, nggak ada nomor serinya. Jadi dalam hal ini maka jawabannya adalah Ya, pada dasarnya tidak diperbolehkan. ya KB steril tidak diperbolehkan dengan tadi ya, kecuali syarat-syarat tadi terpenuhi. Betul. Oke. Nah, lalu bagaimana solusinya bagi beliau ini? Ya, KB yang tidak bersifat steril dan tidak bersifat permanen. Itu boleh jadi KB apa aja yang bisa Oh, KB kita kan ada banyak ya, mungkin beliau juga sebenarnya takut ya. Mungkin kan banyak juga yang pakai KB, pakai kondom, tapi kemudian ternyata jebol juga. bocor. Ya bocor. Kemudian dengan KB yang kadang sudah KB double, ada juga yang tetap hamil. Jadi sebenarnya beliau berdua ini kekhawatirannya mungkin seperti itu. Iya, begitu sayang sama anak. Ya, tapi memang hasil dari apa yang Ustadi cari, yang dibaca gitu ya, yang didapatkan dari pendapat para ulama dunia dan di Indonesia memang itu tidak diperbolehkan. Iya. Itu. Jadi kita mengapresiasi semangat untuk bisa memperhatikan anak, sayang anak, sehingga pinginnya kabirnya itu betul-betul berhasil demi pendidikan anak, demi kesehatan anak, itu satu hal yang kita apresiasi. Tapi Luar biasa. iya. Masya Allah, ini dua orang yang ya, tapi tadi ternyata secara ya, hukum dan normatif ya, tidak diperbolehkan gitu, sehingga solusinya ya bukan KB yang jenis KB steril. Oke. Jadi maka ini jawaban dari kami berdua ya. Semoga teman-teman saudari kami tadi yang bertanya bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya juga berharap Ustazi bahwa seandainya memang bisa yang tadi vasektomi tubektomi kemudian dikembalikan, ya siapa tahu bisa ada BPJS yang mendukung hal ini ya, bagi orang-orang yang memang pada kondisi saat ini memang sangat membutuhkan ya. Iya. Dan sebenarnya terkait beliau tadi berdua, masalah kekhawatiran tadi, kekhawatiran ekonomi ya. ya Itu ya, kekhawatiran ekonomi ini satu hal yang dimaklumi gitu. Karena kondisi ekonomi negara kita lagi, dunia bahkan dunia ya, lagi ya tidak baik-baik saja. Namun ya kita percaya dan yakin bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang niatnya tulus dan baik. Kalau suami istri ini bisa ya semangat untuk terus kerjasama, tumbuh dan berkembang, belajar, meningkatkan skill, maka dimungkinkan, ada kemungkinan besar Allah akan menggerakkan dunia untuk membantu dia supaya ekonominya membaik, sehingga tetap yang jadi bagus ya. Betul. Sehingga tetap terus bisa bahagia bersama keluarganya. Ya. Dan mungkin itu ya jawaban dari kami. Dan memang sebenarnya kita sedih ya, karena
masalah seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita, dan akhirnya kadang mereka ya sudahlah pokoknya aku KB steril, tetapi ujungnya ada juga yang tiba-tiba kemudian di usia berapa tahun kemudian dia Allah berikan kelapangan rezeki, wah jadi pengen punya anak lagi kadang kan ya. Nah, maka mungkin sementara jawaban kita seperti itu. Mohon maaf jika ada Kita tutup kekurangan. dengan doa. Oh iya. Ya, kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia supaya Allah memudahkan segala urusan saudara kita yang bertanya. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada mereka hati-hati yang bahagia, keluarga yang harmonis. Semoga Allah bantu, Allah tolong untuk bisa cari rezeki yang halal, yang barokah, yang berlimpah, sehingga tetap bisa bahagia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Amin. Begitu, cukup dari kami, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa terus bersemangat menjalani kehidupan dan bahagia selalu dengan keluarga. Amin. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.